Halo semuanya, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Coba deh, kita sama-sama tarik napas dalam-dalam sebentar dan bayangin sebuah bentang alam yang kelihatannya sih diam, tapi sebenarnya dia menyimpan denyut nadi kehidupan planet kita. Hari ini, kita nggak cuma mau bahas soal jenis tanah ya. Melalui panduan pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan, kita bakal ngebedah sebuah cerita tentang kehidupan. Ini semacam narasi tentang gimana manusia dan alam berusaha nyari jalan tengah di atas lahan yang, jujur aja, sering banget kita abaikan dan salah pahami selama bertahun-tahun. Nah, sekarang coba pikirin ini deh. Apa jadinya kalau tanah yang selama ini kita injak sebenarnya sedang menahan napas bumi, tapi tanpa sadar justru kita yang terus-terusan mencekiknya? Pertanyaan ini ngebawa kita masuk ke bagian yang sering disebut sebagai napas bumi yang terlupakan. Gila ya, selama puluhan tahun, ternyata ada satu rahasia besar yang tertidur tenang banget di bawah genangan air rawa. Kalau kita lihat hamparan hijau ini tuh bukan sekedar tanah basah biasa loh. Lahan gambut itu benar-benar ekosistem yang hidup dan bernafas. Ibaratnya nih, dia kayak spons raksasa. Sebuah waduk alami yang nyimpan cadangan air dan karbon dunia dalam jumlah yang, wah, luar biasa besar. Tapi ironisnya, bentang alam yang super rapuh ini justru sering disalahpahami dari zaman dulu. Dulu tuh orang ngelihat gambut cuma sebagai tanah bermasalah yang harus cepat-cepat dikeringin. Padahal, faktanya, dia justru pahlawan penjaga keseimbangan ekosistem dan iklim kita. Dan tahu nggak berapa luasnya di Indonesia? 14,91 juta hektar. Wah, angka ini bukan cuma sekedar statistik kosong di atas kertas ya. Hamparan semasif ini ngebuat kita berhadapan sama sebuah dilema di atas gambut. Skala sebesar ini nunjukin ke kita betapa besarnya pertaruhan umat manusia saat ini. Di hamparan belasan juta hektar inilah masa depan sumber daya kita benar-benar diuji. Tapi disitulah letak konflik utamanya. Terjadi benturan keras nih antara kebutuhan manusia yang mendesak banget akan lahan pertanian, berhadapan langsung sama harga lingkungan yang super mahal kalau kita salah kelola. Jadi, kita sekarang benar-benar berdiri di persimpangan jalan, antara terus nerusin eksploitasi masa lalu yang serampangan, atau nurutin tuntutan mutlak buat nyiptain keseimbangan di masa depan. Kita kayak dipaksa sadar kalau kita tuh udah nggak bisa lagi memaksakan kehendak tanpa mendengarkan apa maunya alam. Nah, disinilah titik baliknya. Momen yang jujur aja lumayan bikin nyesek. Saat kita ngelihat langsung akibat dari luka yang kita buat sendiri. Ketika gambut itu dipaksa kering dan airnya dikuras habis-habisan, dia bakal ngalamin yang namanya subsidence atau penurunan muka tanah plus pengeringan yang nggak bisa balik lagi atau irreversible drying. Tanah ini benar-benar runtuh. Dia kehilangan kemampuannya secara permanen buat nahan air dan parahnya lagi berubah wujud jadi tumpukan bahan bakar raksasa yang gampang banget memicu kebakaran. Ini benar-benar teguran keras dari alam atas kesalahan langkah kita dulu. Makanya panduan yang lagi kita bahas hari ini ngasih sebuah pencerahan yang dalam banget. Ada satu kalimat yang tertulis jelas. Budidaya pertanian di lahan gambut rentan terhadap kerusakan apabila tidak memperhatikan prinsip konservasi. Coba deh kita resapi sebentar. Ini semacam realita yang harus kita terima. Konservasi atau pelestarian lingkungan itu udah bukan lagi sekedar formalitas atau pilihan tambahan. Itu udah jadi fondasi mutlak kalau kita masih pengen bertahan hidup. Terus, pertanyaannya, apa kita masih bisa nebus kesalahan itu? Tentu aja bisa. Sekarang kita masuk ke babak penyembuhan, ngebangun sebuah harmoni antara pertanian dan konservasi. Panduan ini tuh bukan sekedar daftar teori kaku yang bikin ngantuk loh. Sebaliknya, ini adalah sebuah cerita tentang harapan. Cerita tentang kita, manusia, yang mulai belajar nurunin ego dan kerja bareng ritme alam buat mulihin tanah yang pernah kita lukai. Gimana sih persisnya proses penyembuhan ini? Semuanya berawal dari cara kita menghargai air. Alih-alih dibuang gitu aja, kita jaga supaya napas lahan gambut ini tetap basah pakai sistem tabat. Tabat ini semacam sekat kanal atau bendungan yang mastiin air nggak terkuras habis. Terus, waktu mau nyiapin lahan, kita lakuin dengan cara yang lebih ramah, yaitu pembukaan lahan tanpa bakar. Jadi nggak ada lagi tuh cerita asap tebal yang bikin sesak nafas. Dan yang terakhir, kita obati kondisi tanah yang asam ini lewat ameliorasi. Ibaratnya kita ngasih vitamin dan nutrisi buat balikin kesuburannya. Benar-benar perpaduan yang cantik kan antara keahlian manusia sama siklus alam? Konsep penyembuhan ini juga dipertegas sama satu aturan emas yang penting banget, yaitu zonasi 3 meter. Ini batas mutlaknya ya. Jadi kalau ada gambut yang kedalamannya lebih dari 3 meter, nah itu wajib dijadikan kawasan pelestarian mutlak. Semacam zona konservasi yang dibiarkan alami dan nggak boleh diotak-atik demi menyangga kehidupan di sekitarnya. Sementara itu, buat lapisan yang lebih dangkal dari 3 meter, barulah kita boleh bertani di situ, tentunya dengan sangat-sangat hati-hati.
Inilah cetak biru yang ngajarin kita cara berbagi ruang dengan adil antara manusia dan bumi. Sekarang, kita sampai di penghujung eksplorasi kita. Mungkin dari tadi Anda mikir, kenapa sih saya, Anda, dan kita semua harus banget peduli sama cerita soal lahan basah ini? Jawabannya simpel. Karena masa depan lahan gambut itu nyambung langsung sama denyut nadi kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari ketahanan pangan yang bakal tersaji di meja makan keluarga Anda, kebersihan udara yang Anda hirup tiap pagi, sampai kestabilan iklim global yang jadi atap rumah kita bersama. Pada akhirnya, kesehatan lahan gambut itu adalah penentu kesehatan peradaban kita sendiri. Jadi setelah ngelihat sekilas betapa rapuh tapi sekaligus luar biasanya ekosistem ini, mau nggak Anda melangkah lebih jauh, menyelami rahasia lahan basah ini, dan nemuin cetak biru buat kelangsungan hidup kita bersama? Membaca lembar demi lembar panduan pengelolaan lahan gambut ini tuh rasanya bukan cuma sekedar nambah ilmu ya, tapi ini adalah sebuah langkah nyata buat lebih memahami, menjaga dan mencintai bumi tempat kita berpijak. Terima kasih udah nemenin penelusuran seru kita hari ini, dan sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.